pesawat baru mengudara 25 detik saat pilot menyadari bunyi aneh dan getaran ganjil. Mereka mengupayakan beberapa cara untuk memperbaiki situasi, tapi tak ada yang berhasil. Lonjakan mesin terus berlanjut dan pesawat baru terbang semenit lebih. Saat mencapai ketinggian 914 meter, kedua mesin mati, pertama yang kanan, 2 detik kemudian yang kiri. Pilot memutuskan kembali ke bandara yang baru saja mereka tinggalkan. Pada saat yang sama, mereka mencoba menyalakan mesin lagi. Sepertinya nggak ada yang berhasil. Awak pesawat memutuskan mengurangi ketinggian, lalu terbang datar. Mungkin cara ini akan menambah kecepatan menggelincir, tapi mereka segera sadar mereka nggak akan mampu sampai ke bandara. Apa pesawat akan jatuh? Saat itulah terjadi keajaiban Gotrura. Pagi sebelumnya penerbangan dimulai seperti biasanya, prosedur prapenerbangan normal, cuaca bagus, awak pesawat adalah 2 pilot berpengalaman, kapten berkebangsaan Denmark berusia 44 tahun dengan pengalaman terbang lebih dari 8.000 jam, dan kopilot berusia 34 tahun dari Swedia dengan pengalaman terbang 3.000 jam. Jadi apa yang bermasalah? Pesawat itu sendiri terbilang baru. Pesawat ini jenis McDonnell Douglas MD-81 yang dijuluki Dana Viking. Terbang pertama kali tanggal 16 Maret 1991. Sampai hari nahas itu, pesawat baru menjalankan tugas selama 9 bulan saja. Ada 122 penumpang dan 7 awak pesawat di atasnya. Penerbangan 751 Scandinavian Airlines adalah penerbangan terjadwal dari Stockholm, Swedia ke Warsawa, Polandia. Dalam perjalanan itu, pesawat harusnya singgah di Copenhagen, Denmark. Pesawat lepas landas dari Stockholm sesuai jadwal, yakni pukul 8:47 waktu setempat. Tapi sampai saat itu, orang-orang yang berada di dalam pesawat telah ditakdirkan nasibnya. Semua itu karena urutan kejadian menakutkan sebelum keberangkatan. Berawal dari malam sebelumnya, pesawat tiba di Stockholm setelah penerbangan dari Zurich. Saat itu pukul 22:09, pesawat bermalam di gate luar. Saat itu dingin, suhu turun sampai 1 derajat Celcius, sedikit di atas titik beku. Situasi memburuk karena hampir 2.700 kg bahan bakar dingin menjadi beku selama penerbangan yang masih tersisa di tangki di kedua sayap. Bahan bakar itu begitu dingin karena pesawat terbang di ketinggian jelajah di mana suhu di luar kabin bervariasi dari minus 52 derajat Celcius sampai minus 62 derajat Celcius. Penerbangan dari Zurich berlangsung sekitar 1 jam 40 menit. Setelah tengah malam, seorang teknisi penerbangan datang mengecek pesawat itu. Pria itu harus membersihkan lumpur salju dari roda pendarat. Jika tidak, dia tidak akan bisa memeriksanya. Sekitar pukul 2 dini hari, saat dia akan pergi, dia melihat es menutupi bagian atas sayap. Sampai pagi hari situasinya semakin memburuk, selapis es bening yang hampir tak terlihat telah terbentuk di atas kedua sayap. Pesawat harus meninggalkan gate sekitar pukul 8:30, 1 jam sebelum keberangkatan. Mekanik yang bertanggung jawab atas pesawat itu melihat es menutupi bagian bawah kedua sayap. Dia ingin memastikan tidak ada es di bagian atas kedua sayap. Dia memanjat tangga dan menaruh satu lututnya di atas sayap, lalu membungkuk ke depan untuk menyentuh bagian depan sayap. Gak ada es, hanya sedikit lumpur salju. Mekanik itu memastikan bahwa saluran masuk udara di salah satu mesin baik-baik saja. Dia gak menemukan apapun yang tidak wajar. Setelah itu, mekanik ini memakai 1.000 liter cairan khusus untuk membersihkan es dari pesawat. Mekanik itu berkonsultasi dengan kapten dan memerintahkan staf untuk membersihkan es di sisi bawah sayap. Bagaimanapun, dia telah melihat es di sana. Tapi tak seorang pun berpikir untuk mengecek ulang keberadaan es bening di bagian atas sayap. Setelah prosedur itu selesai, mekanik melapor kepada kapten. Di sini sudah beres, pembersihan es selesai. Tadinya banyak salju dan es, tapi semua sudah bersih sekarang. Kapten berterima kasih kepadanya dan melanjutkan prosedur prapenerbangan. Pesawat meluncur di landasan pacu, sistem mesin anti-es dinyalakan dan gak menunjukkan kerusakan apapun, tapi beberapa penumpang kemudian mengklaim mereka melihat es meluncur dari sisi atas sayap ketika pesawat lepas landas. Tapi, pesawat tetap meninggalkan daratan dan terbang ke Stockholm seperti biasa.
Segera setelah lepas landas, beberapa keping es yang luput dari penglihatan itu pecah. Dengan kecepatan penuh, keping-keping es itu menghantam kipas mesin di dekat ekor di kedua sisi pesawat hingga merusak bilah-bilah kipas. Ini menimbulkan serangkaian lonjakan, sementara di kabin, Kapten penerbangan Scandinavian Airlines Paul Holmberg yang berada di atas pesawat sebagai penumpang melihat sesuatu yang tidak beres. Dia memberitahu kru kabin yang duduk di jam seat belakang bahwa mesin sebelah kanan melonjak. Awak kabin berusaha mengontak awak pesawat, tapi tanpa hasil. Kapten tak berseragam itu bergegas ke kokpit dan bertanya apa dia bisa membantu para pilot. Kopilot memberinya daftar cek darurat dan kapten memintanya menyalakan unit daya tambahan, sebuah turbin kecil di ekor pesawat. Saran dan bantuan Holmberg tak ternilai harganya. Tapi, apa hal itu cukup untuk menyelamatkan pesawat dan orang-orang di dalamnya? Saat pesawat muncul dari awan di ketinggian 270 meter, para pilot sadar mereka tak akan punya cukup waktu untuk kembali ke bandara. Pendaratan darurat tak bisa dihindari lagi. Kapten yang membantu itu memberi perintah kepada awak kabin dan mereka mulai mempersiapkan penumpang. Ada ladang luas ke arah utara pesawat, tapi kapten sadar waktu mereka nggak cukup untuk sampai ke sana. Maka dia memilih ladang yang jauh lebih sempit di area berhutan searah dengan penerbangan. Lokasi ini nggak jauh dari desa Gotura di Uppland, Swedia. Pesawat cuma 30,5 cm di atas tanah saat kapten yang membantu mulai melebarkan sayap. Di ketinggian 55 meter, sang kapten melapor kepada menara pengawas Stockholm. Kami jatuh ke tanah. 7 detik kemudian, pesawat menabrak beberapa pohon dan kehilangan sebagian besar sayap kanannya. Sampai saat itu, roda pendarat telah dikeluarkan dan kecepatan telah dikurangi sampai 224 km per jam. Beberapa saat kemudian, ekor pesawat menghantam tanah dan patah. Pesawat terus meluncur melintasi ladang, masih dengan kecepatan tinggi. Pesawat bergerak sejauh 110 meter dengan roda pendarat utama meninggalkan jejak di ladang. Di satu titik, pesawat kehilangan roda pendarat utama dan hidungnya. Lambungnya patah menjadi 3 bagian, ajaibnya nggak terjadi kebakaran. Jika kamu melihat gambar lokasi jatuh, pesawat hancur berkeping-keping dengan bagian-bagiannya berserakan di seluruh ladang. Sulit dipercaya bahwa 129 orang di atasnya selamat. Ini seperti mukjizat. Tapi ini berkat reaksi cepat dan instruksi tepat kru kabin kepada penumpang. Mereka nggak panik dan meminta orang-orang mengambil posisi brace tepat pada waktunya untuk mencegah korban jiwa. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, hampir semua penumpang kecuali 4 orang keluar dari pesawat sendiri. Nggak heran kecelakaan ini dijuluki keajaiban. Tetapi pesawatnya nggak beruntung. Pesawat berumur 9 bulan itu rusak parah sehingga langsung dihapus dari daftar aset. Semua orang memuji tindakan awak pesawat. Pendaratan itu luar biasa terampil, terutama dalam situasi yang bahayanya meningkat cepat. Kapten sendiri mengakui sedikit sekali pilot yang terpaksa menguji keahlian yang mereka peroleh selama pelatihan, setidaknya hingga tingkat ini. Dia bilang dia bangga dengan awak pesawatnya dan lega karena semua orang selamat. Dan dia nggak pernah kembali menjadi pilot pesawat komersial lagi.